Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas tentang buku besar. Nah, kalau kemarin itu kita sudah kupas tuntas terkait dengan zona umum, apa itu zona umum, bagaimana bentuk zona umum, dan seperti apa cara melakukan penyusunan atau pencatatan zona umumnya sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan coba membahas pula terkait dengan apa itu buku besar, bagaimana bentuk buku besar, dan seperti apa yang kita lakukan untuk menyusun atau memposting buku besar. Oke, di sini saya akan coba jelaskan ya. Pertama kali itu kita harus pahami dulu apa itu buku besar. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada pengertiannya sebenarnya. Di sini dikatakan bahwasanya buku besar itu adalah catatan kumpulan akun-akun transaksi yang kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Pemindah bukuan dari jurnal ke akun buku besar ini nantinya dinamakan sebagai posting. Selain itu, buku besar juga dapat diartikan sebagai kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos laporan keuangan perusahaan. Nah, ini adalah definisi buku besar secara panjang ya, secara komplit. Tapi kalau kita simpulkan sebenarnya buku besar itu secara singkat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan akun-akun yang sejenis sehingga nantinya kita dapat tahu berapa saldo atau jumlah masing-masing akun tersebut. Nah, pemostingan buku besar ini dapat kita lakukan berdasarkan data kita yang ada di zona umum. Jadi kita baru bisa melakukan yang namanya pemostingan buku besar apabila kita sudah melakukan yang namanya pencatatan zona umum. Kalau pencatatan zona umum ini belum kita lakukan, maka sangat sulit bagi kita akan membuat yang namanya buku besar dan bahkan mungkin tidak bisa dilakukan karena sumber data yang digunakan memang berasal dari zona umum. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa bentuk ya, bentuk buku besar. Di sini ada 4 bentuk yang bisa kita gunakan dalam penyusunan pemostingan buku besar. Ya, yang pertama di sini kita bisa lihat bentuk akun T. Ini namanya bentuk akun T. Kalau kita lihat bentuk akun T ini ya sangat sederhana ya, sangat simpel sekali. Cukup kita buat garis ya, seperti ini, kemudian di tengahnya kita tarik garis ke bawah. Nah, dia akan menampilkan seperti huruf T, persis seperti huruf T. Nah, nanti ini kenapa dibelah dua seperti ini? Ini untuk membagi atau memisahkan antara transaksi yang posisinya debit dengan transaksi yang posisinya kredit. Nah, di sini kita lihat ada nama akun. Nanti jadi kita letakkan di sini nama akunnya apa. Kalau misalnya kita ingin mengelompokkan transaksi yang berkaitan dengan kas, maka kita bikin di sini nama akunnya adalah kas. Nah, kemudian ketika di zona umum kita dapatkan transaksi berkaitan dengan akun kas, kemudian posisinya berada di debit, maka kita akan letakkan di sini. Tapi jikalau ternyata di zona umum itu posisi akun kas berada di kredit, maka akan kita letakkan di sini. Nah, untuk mengetahui saldo akhir dari akun kelompok kas itu, maka kita akan ambil selisih antara jumlah yang di debit dengan jumlah nominal yang dikredit. Selisih itu nantinya yang akan kita letakkan posisinya pada sebelah kiri ya. Ini di sebelah debit itu menandakan bahwasanya dia berada di debit. Ya, itu dia. Ini kalau cara menggunakan pemostingan pada buku besar akun T. Nah, kalau kita yang kedua itu adalah bentuk 2 kolom. Ini adalah buku besar bentuk 2 kolom. Sebenarnya dia juga sama seperti bentuk akun T, yang membedakan hanya saja kalau dia di sini ya. Ini kan kita sudah belah gini seperti ini. Nah, di sini kita bikin kolom-kolomnya lagi. Terdapat beberapa kolom di sebelah kiri dan terdapat beberapa kolom di sebelah kanan. Dan kemudian di sini kita letakkan nama akun, sedangkan di sini nomor akunnya. Nah, katakan di sini nama akunnya kas, kemudian kita bikin nomor akunnya 101. Nah, kemudian nanti di sini ya di tanggal ada di kolom ini punya fungsi masing-masing gitu.
Kita bikin tanggal, kemudian keterangan singkatnya, apakah yang terjadi, ya kan? Transaksinya seperti apa, kemudian ref, ya. Ini boleh tanda checklist, kemudian di sini kita bikin jumlah, ya. Ref ini bisa checklist atau kita bikin JU, misalnya data berasal dari jurnal umum, ya gitu. Kemudian kita bikin jumlahnya di sini, nominalnya berapa kita buat. Kalau dia posisinya di debit. Nah, kalau ternyata posisi transaksi itu berada di kredit akunnya, maka kita letakkan dia di sini. Nah, bikin tanggalnya, bikin keterangan singkatnya, kemudian bikin ref-nya gitu ya, data sumber data dari mana gitu. Jadi jurnal umum, berarti kita bikin JU. Nah, kemudian nominalnya kita pindahkan kemari. Nanti ya, jumlahkan posisi yang di debit, kemudian jumlahkan posisi yang di kredit. Nah, kemudian cari selisihnya. Ya, kalau misalnya nanti sudah kita hitung ternyata dapat 2 juta, maka letakkanlah selisih itu di posisi debit. Ya, kalau dia kas ya, kalau dia mungkin kelompok ekuitas, kelompok pendapatan, kelompok utang, maka posisinya pasti akan di kredit. Oke. Yang ketiga itu adalah bentuk buku besar 3 kolom. Kenapa dikatakan bentuknya 3 kolom? Karena dia terdiri dari 1, 2, dan 3. Kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Ya, jadi yang dihitung itu adalah ini. Ya, oke. Kemudian bagaimana dengan cara pemostingan untuk bentuk 3 kolom gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada nama akun, di sini kita isi nanti nama akunnya apa, kemudian ada nomor akun, nanti kita isi juga di sini nomor akunnya berapa. Katakan di sini kita pakai nama akunnya kas, kemudian nomor akunnya 101, kemudian kita lakukan pemindahan data dari jurnal umum. Kalau di jurnal umum itu tanggalnya tanggal 2, maka kita buat di sini tanggal 2. Bikin keterangan singkatnya, membeli perlengkapan. Oke, kita ambil keterangan singkatnya membeli perlengkapan, kemudian ref-nya kita isi. Di sini kita isikan dengan JU. JU itu adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum itu kita katakan sebagai sumber datanya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian kita pindahkan saldonya di jurnal umum itu di mana? Kalau letaknya nominalnya itu di debit, maka kita letakkan di debit. Kalau ternyata letaknya di kredit, maka kita letakkan di kredit. Nah, kemudian nanti kita pindahkan ke saldonya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya sudah ada nominal yang baru, berarti nanti saldo yang di awal ini, kalau kita tambahkan dia di debit, kalau di debit kita tambahkan, kalau nanti dia di kredit kita kurangkan. Kemudian kita pindahkan saldonya kemari. Ya, seperti itu cara melakukannya dengan bentuk 3 kolom. Nah, bagaimana dengan bentuk 4 kolom? Bentuk 4 kolom itu, ya, dia seperti ini, sama saja sebenarnya, cuma di sini dia saldonya 1, di sini saldonya dibagi 2. Ya, di sini ada debit, ada kredit. Kalau di sini ya, kalau dia mau di debit di sini juga, kalau dia di kredit di sini juga. Tapi yang menentukan itu adalah kita. Kita lihat kalau dia masih kelompok ke harta, berarti itu otomatis nanti akan posisinya di debit gitu ya. Kalau dia tidak minus gitu. Nah, kemudian kalau dia di ekuitas atau pasipa atau pendapatan, maka itu otomatis dia posisinya di kredit. Oke, kemudian di sini nanti sama nama akun, katakanlah kas, kemudian nomor akun katakan 101, kemudian kita bikin tanggalnya di sini, sebutkan tanggalnya kapan transaksi yang terjadi di jurnal umum, kita pindahkan ke sini, buat keterangan singkatnya, kemudian ref-nya kita isi, boleh checklist, boleh tanda JU, jurnal umum, menandakan sumber datanya dari jurnal umum. Kemudian kita pindahkan nominalnya. Kalau dia di debit, maka kita pindahkan di debit. Kalau dia di kredit, kita pindahkan di kredit. Kemudian nanti dipindahkan nominal ini ke sini, saldonya. Nah, karena ini adalah kas, berarti kita pindahkan saldonya ke debit. Kalau dia tadi kelompok kelompok pasipa, kita pindahkan dia saldonya di kredit. Ya. Nah, nanti kita temukan setelah semua transaksi yang berkaitan dengan kas itu sudah kita pindahkan ke dalam bentuk buku besar, maka kita akan temukan nanti jumlah saldo akhirnya berapa di sini. Oke? Nah, seperti inilah bentuk-bentuk buku besar yang ada ya, yang bisa kita pahami, dan ini semuanya tergantung lagi kepada masing-masing perusahaan mau menggunakan yang bentuk mana.
mau menggunakan bentuk yang paling sederhana silakan, atau yang paling komplit ya, ini paling komplit silakan. Tapi biasanya sih rata-rata itu ya ada yang ini, ada juga ya seperti ini. Ya macam-macam sih. Tapi kalau misalnya untuk di dunia pendidikan tuh biasanya itu yang seperti ini ya. Ya seperti bentuk kolom ini banyak ya, kalau kita belajar di kampus gitu ya, pasti banyak yang menggunakan seperti ini. Disuruh tugas itu seperti ini. Tapi kalau kita misalnya lagi ujian, posisinya pasti kita menggunakan akun yang paling simple, bentuk buku besar yang paling simple, yaitu bentuk akun T. Tapi kalau kita misalnya diberikan tugas, biasanya dulu pengajar ngasih tugas itu kita pasti pakai yang komplit seperti ini. Nah, itu dia ya. Jadi, tinggal pilih saja mana yang mau dipergunakan ketika ingin menjawab atau membuat atau menyusun yang namanya buku besar. Intinya untuk menyusun buku besar ini adalah kita mempunyai sumber data, dan sumber data itu berasal dari jurnal umum atau dari bukti transaksi ya, jurnal umum atau bukti transaksi. Kemudian apalagi, nah di sini kita ada satu contoh posting buku besar. Jadi bagaimana cara kita melakukan ya yang namanya pemostingan buku besar. Ini saya sudah sediakan. Yang sebelah kiri ini adalah kita sediakan contoh jurnal umumnya, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah buku besarnya. Nah, saya buat seperti ini untuk menunjukkan seperti apa sih cara kita sebenarnya melakukan yang namanya pemostingan buku besar itu. Nah, saya buat di sini yang pertama adalah nama akunnya KAS. Kemudian di sini nomor akunnya 101. Bagaimana cara kita melakukan pemostingannya? Ya, pokoknya kita buka buku besar itu tergantung dengan data yang ada di jurnal umum. Kalau di jurnal umum itu tidak ada nama akun yang terkait dengan penjualan, maka kita tidak perlu buka. Ya, tidak perlu buat ya namanya buku besar penjualan. Yang kita buat itu hanya yang ada di akun-akun yang ada di jurnal umum atau yang ada memang kita pergunakan dalam kegiatan operasional perusahaan kita. Kalau tidak ada, tidak perlu dibuat. Nah, di sini saya ambil satu contoh kas ya. Jadi ini kas ini dapatnya dari mana? Saya ambil dari sini. Nah, nanti semua yang berkaitan dengan nama akun kas ini akan saya pindahkan transaksinya ke dalam buku besar. Ya, ada berapa ini saya pindahkan nantinya ke sini. Nah, kemudian nomor akun kita dapatkan dari sini. Nah, ini dia. Ini sudah ditentukan oleh perusahaan sebelum dibentuk atau didirikannya sebuah perusahaan. Jadi sudah memang ditentukan terlebih dahulu akun-akun apa saja yang digunakan, kemudian nomor akunnya seperti apa yang akan digunakan. Nah, ketika nanti kita melakukan pencatatan jurnal umum, kita sudah tinggal kadang-kadang sudah tidak lagi mencatat atau mengketik kas, tapi sudah cukup memasukkan kode akunnya saja. Maka nanti dia akan tersusun laporan keuangannya. Kalau perusahaannya sudah pakai program. Kalau masih manual, berarti kita memang harus mencatatnya seperti biasa. Oke? Nah, kemudian di sini tanggal. Nah, kita pindahkan tanggal yang ada di sini, bukan tanggal kita melakukan yang namanya pemostingan buku besar, tapi tanggal yang ada di sini. Misalnya, tanggal 1 Januari. Nah, ini kita pindahkan. Apa keterangannya? Oh, ternyata di sini ada setoran modal awal. Maka kita buat di sini keterangannya, kemudian refnya di sini JU1. Kenapa saya bikin JU1? Karena di sini dikatakan sumbernya dari jurnal umum halaman pertama. Nah, jadi seperti itu ya, jurnal umum halaman pertama. Kalau ternyata transaksi ini berada di halaman kedua, maka kita bikin JU2. Berarti jurnal umum di halaman kedua. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini nominalnya di debit 50 juta, maka saya akan pindahkan di sini 50 juta. Nah, kalau sudah saya pindahkan, kemudian saya pindahkan lagi ke saldonya, 50 juta posisinya di debit. Kemudian kita lihat lagi, apakah di sini ada akun kas? Ada. Tanggal 3 saya pindahkan, di sini keterangan bayar sewa. Kemudian di sini kas itu posisinya di kredit, saya bikin di sini kredit. Nah, nanti saldo awal yang di sini kita akan kurangkan. Karena dia di kredit berarti kita akan kurangkan, kemudian dapat hasilnya 45 juta.
Nah, kalau ada lagi nanti kas ya, di sini ada kas lagi, beban iklan. Saya pindahkan tanggalnya, saya pindahkan keterangannya, kemudian saya bikin di sini JU1. Nah, kemudian di sini nanti saya pindahkan, ya, saya pindahkan nominalnya ya. Di sini kita ambil nominalnya Rp500.000, saya pindahkan, kemudian saya kurangkan dari saldo sebelumnya, maka dapat hasilnya. Nah, kalau misalnya nanti ada lagi, ternyata tanggal 12 itu menerima pendapatan, posisinya di debit 5 juta. Berarti saya bikin di sini posisinya di debit 5 juta. Kemudian nanti saya tambahkan, karena posisinya di debit, maka saya tambahkan dengan saldo sebelumnya. Maka dapat hasilnya Rp49.500.000. Nah, begitu terus sampai nanti akhirnya akun yang terkait dengan transaksi kas ini habis. Ya, sudah kita pindahkan semua. Nanti maka kita akan mendapatkan saldo akhirnya di sini. Nah, kalau kita sudah hitung, maka kita langsung akan dapat atau langsung tahu berapa saldo akhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata saldo akhirnya itu Rp45 juta. Seperti itu cara melakukan pemosingan buku besar. Nah, begitu juga dengan utang usaha. Kita lihat apakah utang usaha itu ada. Kalau ada, kita pindahkan. Kalau ternyata tidak ada utang usaha, maka kita tidak perlu buat buku besarnya gitu ya. Atau tidak perlu diisi, atau tidak perlu dilakukan pemosingan buku besarnya. Nah, di sini berhubung ada, saya pindahkan. Katakan di sini tanggal 6 utang usahanya 2 juta di kredit. Saya bikin di sini keterangannya pembelian perlengkapan jahit. Saya bikin di sini repnya JU1. Saya bikin nominalnya di sini kredit 2 juta. Saya buat di saldo pun kredit 2 juta. Karena apa? Karena di sini memang kelompok utang itu berada posisi normalnya di kredit, maka saya pindahkan. Nah, kemudian ternyata tanggal 17 itu ada pembayaran utang, dan posisi utang itu di debit. Nominalnya itu 2 juta. Saya bikinlah di sini. Pindahkan tanggalnya, pindahkan keterangannya, pindahkan JU1-nya, kemudian saya masukkan nominalnya di debit. Nah, ketika kredit ketemu dengan debit, maka ini akan dikurangkan dan hasilnya adalah 0. Artinya apa? Semua utang ya itu sudah kita bayarkan, tidak ada lagi saldonya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya modal, kita lihat di sini ada modal ya kan? Kita bikinlah di sini nama akunnya, kode akunnya kita cek di sini, O301. Nah, kemudian kita pindahkan tanggalnya ini kita pindahkan, kemudian kita bikin keterangannya setoran modal awal ya. Kemudian di sini kita bikin JU1 ya. Kemudian lihat nominalnya di mana? Oh, di kredit. Nominalnya di kredit sejumlah 50 juta. Maka saya akan pindahkan di sini 50 juta, kemudian pindahkan langsung saldonya ke kredit 50 juta. Kenapa di kredit? Karena posisi normal modal itu berada di kredit. Oke, jadi ini adalah saldo akhirnya nanti ya. Nah, kemudian katakan misalnya saya mau ambil contoh lagi pendapatan jasa. Nah, di sini kita cek apakah pendapatan jasa itu ada, ternyata ada. Di tanggal 12 itu ada pendapatan jasa. Di sini kita bikin keterangannya. Jangan lupa tanggalnya, kemudian keterangannya menerima pendapatan. Nah, kemudian kita bikin di sini ya nominalnya di kredit. Oke, nominalnya di kredit 5 juta, saya pindahkan juga ke saldonya posisi kredit 5 juta. Kemudian kita lihat lagi, ternyata di tanggal 15 juga ada pendapatan jasa. Nah, kemudian saya pindahkan tanggal 15, kemudian keterangannya penyelesaian jahit, tapi kenapa penyelesaian jahit? Karena kita sudah menyelesaikan tapi uangnya belum kita dapat. Ya, tapi sudah kita akui di sini bahwasanya kita ada pendapatan. Nah, nanti nominalnya itu kredit 3 juta kita bikin di sini. Oke, pindahkan. Nah, kemudian 3 juta ini kan di kredit ketemu dengan saldo kita di kredit, maka akan ditambahkan, maka hasilnya 8 juta. 5 juta tambah 3 juta jadi 8 juta. Inilah saldo akhir kita. Kalau memang sudah semuanya transaksi sudah kita pindahkan terkait dengan pendapatan jasa. Nah, di sini cuma hanya ada 2 transaksi terkait dengan pendapatan jasa, maka ini adalah saldo akhirnya. Saya bikin tanda merah. Oke, kemudian misalnya terakhir saya bikin contoh satu lagi adalah beban iklan. Oke, beban iklan ini saya pindahkan tanggal 10 Januari saya bikin di sini. Keterangannya saya bikin pembayaran iklan. Saya bikin refnya JU1. Nah, nominalnya itu berada di debit. Posisinya di debit
Rp500.000. Saya pindahkan saldonya, nominalnya ke sini, kemudian nanti saya pindahkan ke kolom saldo. Nah, saya lihat lagi, apakah di zona umum itu ada lagi beban iklan akunnya. Nah, kalau ternyata beban iklan itu cuma 1, berarti saya tidak perlu lagi memindahkan ya transaksi lainnya. Nah, kemudian ini saya akan langsung akui sebagai saldo akhir dari beban iklan. Oke, ini adalah beberapa contoh cara kita melakukan pemostingan data atau akun dari zona umum ke buku besar. Jadi inilah caranya. Intinya kita tinggal lihat aja apa yang mau kita bentuk atau kita buat buku besarnya. Oh, saya mau bikin buku besar kas. Berarti semua yang terkait dengan akun kas, yang ada akun kasnya kita pindahkan. Kalau tidak ada akun kas, ini kan tidak ada akun kas nih. Maka ini kita tidak perlu masukkan ke dalam akun sini. Tidak perlu kita masukkan ke dalam tabel ini, tidak perlu. Yang ada kas-kasnya saja ya kita pindahkan ke pemostingan buku besarnya. Kalau tidak ada, tidak perlu. Nah, tapi kalau kita mau menyusun tentang utang usaha, kita cek juga. Kalau memang ada utang usaha, kita pindahkanlah. Kalau tidak ada, tidak perlu dilakukan pemostingan buku besar. Nah, sahabat BMA dimanapun berada, beginilah cara kita untuk melakukan pemostingan buku besar dalam keseharian di aktivitas kita, mungkin di dunia kerja, atau pada saat kita masih dalam pendidikan untuk menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan akuntansi. Saya rasa cukup sudah jelas ya bagaimana cara melakukan pemostingan buku besar. Intinya sumber data kita harus ada. Nah, sumber data untuk membuat atau menyusun buku besar itu berasal dari zona umum. Nah, dan nanti kita akan membuat buku besar itu semuanya tergantung yang ada di sini. Kalau tidak ada akunnya di sini, maka tidak perlu dilakukan pemostingan buku besar. Tapi kalau ada, ya maka kita wajib membuat yang namanya penyusunan buku besar agar laporan kita nanti bisa langsung tahu, oh ternyata saldo kas itu sekian. Kenapa bisa sekian jumlahnya? Karena ada setoran modal awal, ada bayar sewa, ada bayar iklan. Nah, kita langsung ketahuan. Kita langsung tahu kenapa saldo kas itu sekian, karena ada transaksi-transaksi yang seperti ini. Ya, untuk lebih mendetailkan masing-masing akun itu. Kemana saja atau dari mana saja nominal kas itu diperoleh. Ternyata kas itu diperoleh dari setoran modal misalnya, kemudian dan bisa berkurang karena ada pembayaran sewa. Nah, kita bisa menemukan penjelasan sedetail itu ketika kita melakukan yang namanya pengelompokan akun atau pemostingan buku besar. Kalau di sini kita nggak tahu, tidak tahu secara rincinya ya, tapi kita juga tidak bisa langsung dapat tahu berapa sebenarnya jumlah kas kita, saldo akhir kas kita di periode ini. Tidak kita tahu, tapi kalau kita buatnya seperti ini, maka kita akan tahu, oh jumlah saldo akhirnya itu sekian, dan terdiri dari transaksi ini, dan ini, dari tanggal ini, dan ini. Oke? Baik sahabat BMA dimanapun berada, semoga cukup jelas penjelasan yang saya sampaikan terkait dengan pemostingan buku besar. Dan sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.